nabiyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin ingat gak kita bahas apa? Oh, keutamaan bulan Muharram ya. Keutamaan bulan Muharram, di antaranya puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Baik ibu-ibu, kita mulai kajian kita hari ini, tapi sebelumnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita. Ini adalah kali ketiga ya. Ketiga saya hadir dalam majelis ini. Hari ini insya Allah kita akan membahas terkait dengan waktu dan tempat mustajab doa. Apa namanya? Waktu dan tempat mustajab doa. Ibu-ibu, ada dalil yang sering saya baca. Bunyi dalilnya begini. Hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Semua orang tuh berdoa, tapi orang yang berilmu dia tahu di mana titik-titik doa mustajab. Waktu-waktunya dia tahu, sehingga doanya itu benar-benar diijabah oleh Allah. Sama dengan kalau orang dia tahu ilmu, itu akan berasa. Contoh, ibu nggak enak badan pegel-pegel, minta pijitkan sama anak. Udah diinjak sama anak tua ke punggung kita, udah berkeringat, dia enggak juga terasa. Tapi pergi ke tukang urut, cuman jempol aja ditekannya, cut, langsung berasa. Udah, karena ada ilmunya. Ya kan? Minta urut sama suami, udah bebaku hantam suaminya mengurut, enggak terasa loh bang, enggak terasa. Pergi ke tukang urut, cuman dia anak kecil, badan kecil, ngurut kita, badan kecil. Tak keluar keringatnya, tapi kita kesakitan dibuatnya. Kenapa dia bisa? Dia ngerti ilmunya. Dia ada ilmunya. Sama dengan doa. Doa juga kayak gitu. Semua orang berdoa, tapi ada yang orang berdoa itu yang kurang mustajab. Tapi ada orang yang berdoa itu mustajab. Maka yuk kita belajar sedikit ceramah singkat kita ini. Kita tidak panjang-panjang, tapi bisa kita bawa pulang di mana ada tempat mustajab doa. Oke, kita mulai. Yang pertama, waktu dan tempat mustajab doa. Yang pertama adalah sujud terakhir ketika mau habis sholat. Kalau sholatnya 2 rakaat, sujud rakaat terakhir sebelum at-tahiyatul di rakaat kedua. Kalau sholatnya 2 rakaat, sujud terakhir sebelum duduk at-tahiyatul, itu lamakan sujudnya. Doa sama Allah. Kalau doanya bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati saja. Tutup bibirnya. Kalau doanya bahasa Arab, boleh dilafazkan dengan berbisik. Doa sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu adalah tempat dan waktu mustajab doa. Apakah boleh dilakukan saat sholat berjamaah? Boleh. Waktu imam bilang Allahu Akbar, imam duduk, kita tetap sujud, lamakan sikit, tapi jangan lama pula lah bubar lu jangan lama betul, lamakan sikit. Doa kepada Allah,
Kalau doanya pakai bahasa Indonesia, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Kalau doanya bahasa Arab, boleh dilafazkan dengan berbisik. Tapi khusus sujud terakhir ketika mau habis sholat, khusus sujud terakhir ketika mau habis sholat, yang perlu kita lakukan adalah cari doa yang prioritas. Cari doa yang prioritas. Sujud terakhir ketika mau habis sholat itu mustajab. Apakah bisa pada semua sholat? Apakah bisa juga pada sholat wajib? Bisa. Apa bisa pada sholat sunnah? Bisa. Apa bisa dilakukan saat sholat berjamaah? Bisa. Makanya kalau di pesantren itu imamnya bilang Allahu Akbar, itu satu-satu mereka masih sujud. Karena mereka tahu itu tempat mustajab doa. Doa sama Allah, tapi jangan sampai salam pula imam itu dulu ya. Ambil doa yang paling prioritas aja. Ustazah, saya nggak mau, pokoknya nggak mau. Saya nggak mau doa sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ya terserah. Boleh pilih waktu lain. Nih kita jelaskan nomor 2. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Cuma itu adalah memang tempat mustajab doa, dilakukan oleh Aisyah, ditanya oleh Rasulullah. Ya Aisyah, kenapa engkau lama sujudnya? Apa kata Rasul? Apa kata Aisyah? Aku berdoa kepada Allah, lalu Rasul diam. Diamnya Rasul, tanda Rasul nggak mau. Masa habis sholat, masa dalam sholat doa, nggak mau, ya udah, nggak apa-apa. Lakukan yang lain. Yang lainnya apa? Nih nomor 2. Nomor 2 apa? Waktu dan tempat mustajab doa. Yang kedua adalah antara azan dan iqamah. Jadi antara azan dan iqamah itu waktu dan tempat mustajab doa. Kalau terdengar azan di masjid, ibu masih di rumah, itu kan azannya ibu jawabkan. Nah antara azan dan iqamah itu, walaupun ibu di rumah, ibu masih bisa berdoa. Lakukan aja adabnya. Kalau bisa menghadap kiblat. Buka aurat doa sebenarnya tidak jadi rukun, tidak masalah. Tapi itu cuma adab saja. Tapi kalau ibu berada di masjid, cobalah orang yang rajin ke masjid itu luar biasa ya Bu. Masuk masjid apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Kita minta disayang oleh Allah. Ya Allah, sayangi aku. Allah PDKT-in terus. Allah diambil terus perhatiannya. Sayangi aku. Kira-kira kalau minta sayang sama Allah, lama-kelamaan Allah sayang nggak? Sayang. Kalau Allah sayang, kira-kira apa yang kita minta dia kasih nggak? Kasih. Ibu sayang sama cucu nggak? Kayaknya apa yang cucu minta, ibu mau kasih nggak? Udah mau ibu telan, minta sama cucu, mau ibu keluarkan karena sayang. Betul? Tapi kalau cucu itu minta handphone usia 2 tahun, ibu kasih nggak? Enggak, tapi sayang. Kok nggak dikasih? Karena nggak cocok buat dia. Sama, Allah kalau udah sayang sama kita, semua yang kita minta itu Allah kasih. Cuman kadang-kadang ada yang kita minta itu nggak cocok buat kita, maka Allah nggak kasih. Tapi intinya yang penting disayang dulu sama Allah. Maka masuk ke dalam masjid, ibu doanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Lalu saat ibu masuk masjid, ibu kan tahiyatul masjid. Belum 1 jam udah berapa tuh pahalanya? Lalu terdengar suara azan, ibu jawab azan. Dan sunnah azan kalau kita di masjid kita itu tegak. Sunnah jawab azan kalau kita di masjid kita tuh berdiri. Ada nggak pernah nengok orang lagi azan dia berdiri? Orang lagi azan dia berdiri. Pernah nengok? Itu dia bukan ngangak-ngangak berdiri. Berdiri itu sunnah. Menjawab azan berdiri. Lalu nanti antara azan dan iqamah, ibu kan sholat ya, rawatib ya. Kalau bisa rawatib. Lalu di antara azan dan iqamah itu ibu berdoa, maka insya Allah doanya mustajab. Paham ya? Antara azan dan iqamah itu doa mustajab. Kalau bisa lakukan rawatib. Boleh nggak rawatib di rumah? Boleh nggak? Boleh aja. Kan udah pernah kita bahas. Lupa atau belum? Anggu-anggu aja loh saja. Anti ulang lagi kapan-kapan. Oke? Nah itu ya. Jadi itu yang saya maksud. Oke? Nah kemudian yang ketiga. Yang pertama di mana tadi? Waktu dan tempat mustajab doa. Yang pertama gimana tadi? Sujud terakhir ketika mau habis sholat. Yang kedua adalah antara azan dan
antara azan dan iqamah. Yang ketiga, mustajab doa kita saat hujan lebat. Jadi kalau ada hujan lebat itu tidak boleh mengumpat deh banjir tarui, jangan. Saat hujan lebat itu pergi menghadap kiblat, angkat tangan doa kepada Allah. Karena saat hujan lebat itu doa kita mustajab. Oke? Saat hujan lebat itu doa kita mustajab. Jadi kalau hujan lebat itu tidak boleh kita mengumpat. Kenapa? Karena saat hujan lebat itu doa mustajab. Yang keempat, mustajab doa kita saat petir berbunyi. Berdengkang petir, dor, jangan ngomong mati betulan nanti. Ya, jadi saat petir berbunyi itu doa kepada Allah, insya Allah doa kita mustajab. Doa sama Allah, petir berbunyi itu doa mustajab. Makanya kita harus sensitif, harus peka, harus dibiasakan. Ketika bunyi petir langsung doa, pakai bahasa ibu aja nggak apa-apa. Ya, ketika misalnya hujan lebat, doa kepada Allah itu mustajab. Ya, doa insya Allah mustajab. Nah, antara azan dan iqamah tadi, kalau ibu mau berdoa, ibu tidak pakai rawatib, tidak apa-apa. Yang penting posisinya itu adalah waktu antara azan dan iqamah itu mustajab. Oke? Satu, sujud terakhir ketika habis sholat. Yang kedua, antara azan dan iqamah. Yang ketiga, saat hujan lebat. Yang keempat, saat petir berbunyi. Saat petir berbunyi itu adalah tempat mustajab doa. Mulai sekarang kita harus pelajari di mana titik-titik nadi mustajab doa. Yang ke-5, mustajab doa kita saat menahan marah. Hati-hati, termasuk ya ucapan orang tua ketika marah kepada anaknya itu juga mustajab. Jadi ibu hati-hati ya, kalau marah dengan anak tuh tahan, doakan yang baik-baik. Nah, jadi ustadz lah kau anak gitu. Karena ibu hati-hati ya bu, ucapan ibu kepada anak ketika marah itu sangat mustajab. Suatu ketika, ya ibu kalau sekarang pergi ke Mekah, ibu akan ketemu dengan imam besar Mekah. Namanya apa? Imam Abdurrahman As-Sudais. Biasanya dia bimbing sholat subuh, yang bacaannya cepat, itu adalah Imam Abdurrahman As-Sudais. As-Sudais itu adalah imam besar Mekah. Tapi kalau kita baca biografi sejarahnya, itu waktu kecil dia nakal luar biasa. Ketika orang tuanya makan, masih hidup orangnya sekarang, Imam As-Sudais. Ketika orang tuanya makan, dia ambil tanah, dia masukkan ke tempat makan orang tuanya. Lalu sakit hati maknya. Lalu maknya berkata, "Saja'alikallah imam al-Mekah." Kusumpahkan kau jadi imam Mekah. Jadi marah dengan anak, sumpah jadi imam. Jangan macam kita. Marah dengan anak, kelakuan kau sama dengan bapakmu. Nah, patutlah sama ya. Ada lagi yang bilang kau macam hantu nak ya. Tentu macam hantu anaknya. Dikejar sini muncul sana, dikejar sana muncul sini. Tokok bawah muncul atas. Macam hantu dia jadinya. Jadi hati-hati ya. Ucapan ibu kepada anak mustajab. Dan ucapan ibu kepada anak mustajab. Kemudian ucapan orang saat menahan marah itu mustajab. Jadi marah itu ditahan, jangan dilepas. Saat menahan itu berdoa. Ya Allah, sakit hati sama anak nih Allah, solehkan dia. Tahan, jangan ibu lepas. Kalau ibu lepas, nanti ibu ucap yang macam-macam, itu nanti jadi mustajab. Tak boleh. Hati-hati, ibu-ibu harus hati-hati. Kalau saya bilang ya, sama teman-teman saya, kalau itu adalah teman-teman saya, nih jemaah saya sering bilang kayak gini. Jangan sampai bikin air mata orang tua jatuh ke dalam. Dan kalau sakit hatinya tersinggung dia, nanti terucap kalimat yang tak baik, mustajab apa yang dia cakap, sengsara dunia kita. Itu hati-hati. Ya, ibu kalau orang tuanya masih hidup ya, jangan bikin kesal orang tua. Ngeri. Karena siapa yang bisa menahan keluarnya lidah orang tua? Karena ada kejadiannya pada masa Rasulullah, seorang laki-laki yang bernama Jurayj. Jurayj itu adalah seorang laki-laki soleh. Saking solehnya dia rajin sholat sunnah.
kerjanya sholat sunnah aja terus, rajin. Suatu ketika emaknya tak berilmu, lalu dipanggil oleh emaknya, Jurej, tal, kesini Jurej. Ada, dia lanjutkan aja sholat sunnahnya. Padahal kalau dia sholat sunnah, emaknya manggil, harusnya dia berhenti. Paham ya? Nah, dia lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dipanggil lagi oleh emaknya, Jurej, ta'al, kesini nak. Dia lanjut aja zikirnya. Lalu sakit hati emaknya, lalu emaknya berkata, ya la yamuti Jurej, jangan kau matikan anakku sampai ketemu dengan wanita buta. Sekilas doanya tidak masuk akal, tapi memang itulah doa emaknya. Tak sengaja dia berucap. Akhirnya apa? Memang Jurej tidak meninggal usia 150 tahun, 60 tahun sakit-sakitan, tak mati-mati sampai ketemu dengan wanita buta. Wanita buta kalau di Pekanbaru banyak. Di mana mau cari wanita buta di Jazirah Arab? Bayangkan. Artinya apa? Hati-hati ibu-ibu, kalau marah dengan anak banyak sabar. Kalau saya bilang kepada anak-anak, jangan bikin air mata orang tua jatuh ke dalam. Kalau saya boleh bilang kepada ibu-ibu, saya mohon maaf, apapun kondisi anak ibu, mau dia nakal, mau dia bandel, mau dia tak taat, mau dia melawan, saya punya pesan, kalau boleh saya berpesan, tetaplah ridhoi anak ibu apapun kondisinya. Karena kalau ibu tak ridho, kasihan teman-teman saya itu, yang seumuran saya. Kadang-kadang banyak orang tua teman saya ngomong, Nel, saya tidak mau lagi ngomong sama anak saya tak mau lagi ngomong sama anak saya. Saya selalu bilang bahwa, Pak, apapun kondisi anak Bapak, tetap ridhoi kawan saya. Kenapa? Kalau Bapak tak ridho, nanti teman saya akan sengsara. Maka saya akan selalu bilang sama ibu-ibu, apapun kondisi anak, tetap paksakan diri ridhoi mereka. Apa tujuannya? Supaya aman hidup mereka. Jangan sampai karena ibu tidak ridho, nanti mereka jadi nggak bagus kondisinya. Ya, paksakan diri, tahan, tetap ridhoi anak kita apapun kondisinya. Paham ya? Yang pertama apa tadi? Tempat doa mustajab? Sujud terakhir ketika mau habis sholat. Yang kedua, doa mustajab antara azan dan iqamah. Yang ketiga, saat petir berbunyi. Yang keempat, saat hujan lebat, itu mustajab. Yang kelima, saat menahan amarah. Ya, termasuk ucapan orang tua kepada anaknya ketika marah, itu mustajab walaupun salah. Nomor 6. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, mustajab doa kita saat kita berdoa dalam kondisi sedih atau terzolimi. Tapi bukan berarti ini rekomendasi kalau yang terzolimi harus mendoakan orang yang jelek-jelek. Oh, tengoklah aku terzolimi, aku doakan dia cepat mati. Jangan itu. Karena doa kita itu akan kembali kepada diri kita. Maka hati-hati, jangan sampai menzolimi orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman, dia marahnya nggak ke kita, dia mengadunya kepada Allah. Bagaimana kalau kemudian kita menzolimi orang yang beriman, lalu dia bentangkan sejadah sepertiga malam dan dia mendoakan kita? Apa jadinya kita? Tapi saya berharap apapun kondisi kita, mau dizolimi orang siapapun, doakan yang terbaik. Ya Allah, yang menzolimiku buka hatinya, kasih tahu dia bahwa aku tak seburuk yang dia bayangkan. Ya Allah, yang menzolimi aku, kasih dia hidayah, semoga dia bisa berubah. Ya Allah, orang-orang yang membuat hatiku sakit, lapangkan hatinya ya Allah. Tunjukkan kepada dia yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Itu doanya. Tidak boleh ya Allah, meninggal dia cepat ya Allah. Itu tidak boleh. Sesakit apapun ya, sesakit apapun. Apakah yang saya bilang ini mudah? Tidak mudah, sulit. Tapi ini adalah gaya para sahabat ketika dia dizolimi. Suatu ketika, ini contoh Rasulullah ya, suatu ketika Rasul itu hijrah ke kota Taif. Taif itu 1,5 jam dari kota Mekah. Jadi kalau kota Mekah itu ibarat mangkok. Paling bawahnya itu Ka'bah, dataran paling rendah. Makanya kenapa Masjidil Haram itu panas? Karena dia dataran paling rendah.
Dataran tinggi itu ada di ujung mangkok, di bibir mangkok. Itulah kota Taif. Rasul disiksa di kota Mekah, lalu dia hijrah ke Taif, naik ke atas gunung. Dia kira orang Taif itu baik. Rupanya orang Taif itu lebih parah pula lagi. Orang Taif itu lebih parah lagi. Rasulullah tidur, Rasulullah sholat, diinjak kepalanya. Rasulullah makan daging kurma. Maaf, Rasulullah buat sari kurma. Ya, Rasulullah buat sari kurma dalam jumlah yang ganjil, lalu kemudian Rasul rebus, dia balik ke tempat makannya, lalu kemudian dia tengok ternyata kurmanya udah bercampur dengan tai unta. Sakit hati malaikat Jibril, malaikat sakit hati. Bayangkan, apa kata malaikat? Ya Muhammad, hai Muhammad, irfa' yadak ila sama, angkat tangan kau ke langit sekarang juga, bilang sama Allah agar Allah balikkan bukit Taif ini. Nanti aku yang akan membalikkan, tapi kau doa dulu, nanti aku yang balikkan. Nah itulah ya, jadi Jibril ini orang dalamnya Muhammad ya. Mintalah sama Allah agar Allah balikkan bukit Taif ini, kan di ujung tuh, dibalikkan hancur semua. Nanti aku yang akan balikkan, kata Jibril. Apa kata Muhammad? Oke Jibril, dia angkat tangannya, dia berdoa. Apa kata Muhammad? Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlak minas samarat wala takun kal Jibril innahum lam ya'lamun. Ya Allah, berikan bumi Taif ini makan dari segala macam buah-buahan. Jangan kau ikut kata Jibril, ya Allah. Itu orang Taif bukan jahat, tapi mereka cuma belum paham. Mantap enggak? Apa kata Jibril? Lain yang kau suruh, lain yang kau buat. Itulah Jibril, itulah Muhammad. Jadi ini adalah akhlak, bahwa ketika ada orang yang jahat, itu sampai di situ pemahamannya. Ada orang yang gosipkan kita, dia nggak ngerti kalau gosip itu dosa. Coba kalau ibu nanti dizolimin orang, dibilang sama orang, ibu diceritain loh sama dia, udahlah, dia belum paham, udah selesai. Kenapa orang jahat sama kita? Bukan karena dia jahat, dia belum tahu siapa kita saja. Jangan tipu-tipu pula. Misalnya ibu ini ceritain saya, Ustazah, ibu tuh ceritain saya, mana? Pergi ke situ, ibu ceritain saya. Nggak ada kudu tuh dia orangnya, gila gitu. Ibu cerita saya, nggak ada tuh apaan yang kepala kau. Jadi udahlah, Ustazah tuh ada yang ceritain saja. Oh iya, dah gitu aja. Jangan pengen tahu, jangan isi kepala kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu yang saya maksud, bahwa kalau ada orang-orang yang zalim, tahan amarah, doakan yang baik-baik nanti sampai kepada kita. Percayalah, tidak ada orang yang pengen jahat. Orang jahat itu karena dia belum belajar saja. Orang yang menyalahkan orang lain itu karena belum belajar saja. Kan ada 3 golongan manusia. Siapa yang masih menyalahkan orang lain, tanda dia belum belajar. Siapa yang menyalahkan diri sendiri, dia sedang belajar. Siapa yang tidak menyalahkan siapapun, dia sudah belajar. Orang-orang yang bisa menghargai orang, orang-orang yang nggak pernah memandang orang dengan kacamata negatif, orang-orang yang bisa berbaik sangka dengan orang, itu udah mumtaz, dia udah sempurna, tidak pernah mandang remeh orang. Tidak pernah dia mandang remeh orang, meskipun orang itu tak berilmu, dia tetap hargai, dia tetap tahu, dia tetap orang itu mesti nggak mapan, dia tetap hargai. Rezeki belum sampai ke tangannya. Jadi siapapun yang tidak menyalahkan orang lain, insya Allah dia tanda sudah belajar. Dan hidup tanpa menyalahkan orang lain, hidup yang paling nyaman dan aman. Apakah mudah? Apakah enak menyalahkan orang lain? Sibuk, otak sakit, kepala pening, sesak napas. Jadi kalau ada orang-orang yang zalim, maka doakan dia. Ya Allah, kasih tahu kepada dia, benar adalah benar dan salah adalah salah. Gitu. Oke? Oke aja. Saking konsentrasi ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, coba ulang lagi tadi, lupa udah saya. Yang pertama, tempat mustajab doa adalah saat sujud terakhir ketika mau habis sholat. Yang kedua, antara azan dan iqamah. 3, hujan lebat. 4,
4, petir berbunyi. 5, saat nahan marah. 6, saat dizolimi tahan. Tahan, doakan. Kemudian selanjutnya, waktu dan tempat mustajab doa adalah habis asar menjelang maghrib. Habis asar menjelang maghrib. Ini nih, waktu sekarang. Menjelang ganti hari. Menjelang ganti hari. Makanya kalau ada zikir sore, zikir doa. Kenapa kalau doa itu diusahakan zikir dulu? Apa beda zikir dengan doa? Zikir adalah memuji Allah. Doa adalah meminta. Jadi dipuji dulu baru minta. Ibu sama suami gitu kan? Bang abang ini ganteng dong. Ganteng sejagat raya. Tak di bang. Dengan Allah gitu juga. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhanallah. Kau Maha Suci ya Allah. Kasih aku rezeki ya Allah. Ujungnya doa kan. Jadi habis asar menjelang maghrib itu adalah waktu yang tempat mustajab doa. Oke? Jadi banyak lagi Bu, banyak lagi. Setiap sholat sunnah, sepertiga malam, kemudian saat setelah selesai sholat duha, itu adalah waktu-waktu mustajab doa. Kita harus percaya bahwa doa tughayyiru takdir. Doa merubah takdir. Dalam hadis lain dijelaskan, doa sijinul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi kaum mukmin. Jangan remehkan doa. Bayangkan, orang yang tidak berdoa itu tanda tidak punya masa depan. Orang yang berdoa tapi doanya ngambang, yaudah masa depannya ngambang. Maka doa itu mesti jelas sesuai dengan yang kita mau supaya doa kita itu mustajab. Nanti ke depan ingatkan saya, Ustazah bahas cara berdoa yang benar. Nanti kita bahas ya di bulan selanjutnya. Utang saya ya. Sekarang kita lanjut sedikit dulu karena udah 5:30. Doa itu kalau bisa dibagi. Apa yang perlu kita doakan? Pertama, yang perlu kita doakan adalah ibadah. Yang perlu kita doakan adalah ibadah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ibadah itu perlu didoakan karena ibadah itu susah. Ya Allah, kuatkan aku untuk datang ke majelis taklim walaupun tak paham aku ceramah Pak Ustadz itu ya Allah. Ya Allah, rajinkan aku bangun tahajud, susah aku bangun ya Allah, bantu aku ya Allah. Ya Allah, aku pengen sholat duha rajin, bantu aku ya Allah supaya aku bisa rajin sholat duha. Doa, ibadah harus didoakan karena ibadah itu susah, berat. Bayangkan, kita sholat berapa lama habis waktu Bu? Sholat habis waktu cuma 5 menit. Kalau cuma kul aja, ikan wajah kuli semua nih. Kalau sholat cuma 5 menit, kali 5 kali sholat berapa menit? 25 menit. Dalam satu hari ada berapa jam? 24 jam. 24 jam waktu kita, 24 jam waktu kita, Allah cuma minta 25 menit, 1% dari waktu untuk menghadap kepadanya. Enggak juga dikerjakan. Itu parah, Mak. Bayangkan, 24 jam dikasih napas, dikasih makan, dikasih kebahagiaan, bisa lalu-lalu, nangak-nangak. Cuman 25 menit dalam satu hari, Allah minta haknya. Banyak orang lalai juga dalam sholatnya. Betapa sulitnya sholat, hanya 25 dalam 24 jam. Itu bayangkan. Maka sholat itu susah. Kalau mudah, semua orang jadi taat Bu. Maka minta doalah atas segala keibadahan kita. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, minta doa untuk akhlak kita. Akhlak didoakan Bu. Untuk punya akhlak yang baik itu susah Bu. Nahan marah susah. Bu, jangan marah-marah lagi ya. Sekali kita marah itu 27.000 sel saraf kita putus. Sekali marah, butuh 27.000. Butuh 27.000. Saraf itu bisa disambung dengan senyum. Tapi sekali senyum, cuman bisa nyambung 700 sel saraf. Nah nyambung, putus 27.000, nyambung 700.
Nah mungkin senyum gila belum ada curang juga. Ngapa senyum terus nyambung salah putus? Nggak mungkin. Jadi akhlak itu perlu didoakan. Ya Allah, aku nggak pengen marah-marah lagi ya Allah. Aku nggak pengen marah-marah lagi ya Allah. Ya Allah, aku nggak pengen ngeluh. Ngeluh itu akhlak. Orang-orang yang suka ngeluh, orang-orang yang suka ngeluh itu juga akhlaknya dipertanyakan. Kadang-kadang kita nih nggak ada masalah pun kita keluhkan ya ibu-ibu ya. Bangun tidur apa kita bilang? Jadi sakit badan nak. Baru bangun tidur sakit badan. Mau sarapan apa yang mau dimasaknya? Ya pergi ke pasar mahal-mahal ya. Apa yang mau dibelinya? Pulang dari pasar nanti mau nyuci pakaian banyak cucian. Habis nyuci menjemur panas berdengkang kepalanya. Oh enggak panas doh. Gerimis panas orang meninggal nih hati enggak gerimis panas hujan lebat hujan lebat cumana nih anda hujan lebat mendung mendung pula lagi salah aja semua bagi orang yang sudah husnuzon bagi orang yang sudah bersuka mengeluh. Nanti udah dijemurnya pakaian lalu kemudian pergi dia lagi ke rumah baring-baring dia jam 11 baru tidur bentar udah azan azan lagi azan pun dasar kitanya yang suka ngeluh ya. Jadi hati-hati untuk ngeluh itu juga akhlak. Jadi kurang-kurangi mengeluh. Ya Allah, aku pengen akhlakku anti marah, anti ngeluh. Akhlak itu didoakan. Dikit-dikit baper, dikit-dikit tersinggung. Akhlak itu doakan. Sedikit perasaan, kok dia gitu ya, pusing aku gitu kali dia ya apa aku nih apa ya gitu ya. Itu didoakan ya supaya baik. Pertama doakan ibadah. Kedua doakan akhlak. Yang ketiga doakan rezeki kita. Ya, harta usahakan ada di tangan ibu. Umat Islam ini kalau bisa mapan dan kita doa sama Allah untuk Allah titipkan harta di kalangan orang-orang yang beriman. Karena orang berimanlah yang akan membayar zakat, orang berimanlah yang akan sedekah. Doa sama Allah, ya Allah titipkan harta yang banyak buatku ya Allah, sehingga aku banyak bayar zakat, banyak sedekah. Jadi jangan underestimate dengan orang-orang mapan. Harusnya kemapanan, kekayaan ada di tangan orang yang beriman. Maka banggalah ketika melihat orang-orang yang beriman baik dan mapan. Karena kenapa? Karena kaya dan dermawan itu calon ahli surga. Betul ya? Utsman bin Affan kaya dermawan. Doa sama Allah, ya Allah titipkan harta yang banyak berkah berlimpah untukku ya Allah. Karena kenapa? Supaya aku bisa sedekah, supaya aku bisa zakat. Maka harus dipakai pikiran, harusnya kemapanan itu ada pada orang Islam. Harusnya orang beriman itu mapan. Harusnya orang Islam itu kaya. Kenapa? Biar dia masuk surga dengan hartanya. Masya Allah. Doakan tuh rezeki banyak-banyak. Ya Allah titipkan kekayaan di tanganku ya Allah, sehingga aku bisa zakat, aku bisa sedekah. Kalau sudah dititipkan jangan lupa sama Allah. Ini sudah dititipkan zakat nggak dikeluarkan, sudah dititipkan sedekah nggak dikeluarkan, berarti tidak amanah terhadap harta. Doakan. Hati-hati, semakin tinggi nikmat harus semakin tinggi ibadah. Tinggi nikmat semakin tinggi ibadah. Tinggi nikmat ibadah enggak, nanti akan datang musibah. Nauzubillah. Jadi jangan khawatir ya, minta sama Allah rezeki. Kenapa? Karena kalau bisa memang kemapanan ada di kalangan ibu-ibu yang ikut majelis ta'lim. Amin. Kemapanan itu mesti ada di kalangan orang-orang beriman. Amin. Orang-orang Islam yang mesti mapan. Karena masuk surga itu ada 3 cara. Pertama, masuk surga dengan ibadah. Kedua, masuk surga dengan ilmu. Ketiga, masuk surga dengan harta. Bisa nggak orang kaya masuk surga? Bisa. Sedekah bangun masjid, sedekah bangun masjid, wakaf, sedekah bangun masjid, wakaf, sedekah bangun masjid, wakaf tanah, buat pesantren. Masuk surga. Paham ya? Jadi yuk kita supaya kita menjadi orang-orang baik. Jadi doakan ibadah, doakan akhlak, doakan harta. Atau yang saya namakan dengan rezeki berlimpah, serius doanya. Jadi jangan minta doa nggak yakin, ya Allah pengen kali gaji sekian, minta yo tanda, anda boleh gitu ya, harus yakin ya. Kemudian terakhir yang keempat, apa yang mesti kita doakan? Yang mesti kita doakan adalah keluarga dan kesehatan kita. Doakan suami yang masih maksiat, doakan anak yang masih belum tak sholat, doakan cita-cita anak yang belum tercapai, doakan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kita. Ya Allah, sehatkan aku supaya bisa ibadah. Kalau tak sehat, bagaimana mau ibadah? Betul?
Tak sehat gimana mau ibadah? Mau ke masjid aja jor-joran, sehatkan ya Allah, sehatkan. Itu didoakan. Saya adalah orang yang paling percaya bahwa doa itu merubah takdir. Jadi percayalah, doa itu harus serius, penuhi adabnya, supaya berubahlah takdir kita ini. Insya Allah. Demikian, itu aja tempat mustajab. Lama betul nanti lupa pula kaji. Apa ceramah mustajab? Yang penting bungu-bungu jilbabnya itu enggak nanti kan. Oke, demikian Allah alam bisawab ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawina alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya Abdul Salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hulatan min hubarin niran. Allahumma khususan ila hadhil jamaah, Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.